Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu semuanya. Kembali lagi kita dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 6. Pada pertemuan ini kita masuk dalam bab ke-9, yaitu mengamalkan puasa sunnah. Anak-anak ibu tetap semangat ya. Pada pembelajaran kali ini, ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kamu capai nanti di akhir pembelajaran. Yang pertama yaitu memahami makna puasa sunnah. Yang kedua, mengetahui jenis-jenis puasa sunnah dan waktu pelaksanaannya. Yang ketiga, memahami ketentuan puasa sunnah. Yang keempat, memahami hikmah dan keutamaan dari puasa sunnah. Ya, jadi kemarin pada bulan lalu kita sudah melaksanakan yang namanya puasa wajib atau puasa Ramadan ya. Karena puasa wajib itu jelas perintahnya di dalam Al-Quran, maka hukumnya wajib. Kalau puasa sunnah ini adalah puasa yang sering dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka hukumnya adalah sunnah. Paham ya anak-anak ibu? Selanjutnya adalah pengertian puasa sunnah. Yang telah kita ketahui, puasa itu berasal dari bahasa Arab ya nak, yaitu kata saum atau syam, artinya menahan diri. Sedangkan menurut istilah, puasa itu adalah menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Jadi tujuan pelaksanaan puasa adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mengharapkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas ditinjau dari hukum dan pelaksanaannya, apa sih yang membedakan antara puasa sunnah dan puasa wajib? Nah, jelas ya, kalau dari puasa wajib itu atau disebut puasa fardu itu adalah puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikerjakan. Perintahnya ada dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183. Ya, jadi telah jelas ketentuan dan syarat tentang puasa wajib dan hukumnya wajib. Artinya apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila tidak dikerjakan akan mendatangkan dosa. Seperti puasa di bulan Ramadan, puasa kafarat ya atau puasa nazar. Tuh. Puasa kafarat itu maksudnya puasa mengganti ketika kita sengaja membatalkan puasa kita atau makan dan minum di bulan Ramadan. Maka itu kita harus wajib membayarnya atau menggantinya dengan puasa kafarat. Kalau puasa nazar itu adalah puasa janji. Ketika kita mendapatkan sesuatu dan kita berjanji untuk berpuasa, itu disebut puasa nazar, maka hukumnya wajib, harus dikerjakan. Nah, kalau puasa sunnah atau disebut dengan tatawu, itu adalah puasa yang dianjurkan untuk dikerjakan oleh umat Islam sebagai penambah atau penyempurna ibadah wajib. Di puasa sunnah adalah puasa yang hukumnya sunnah, yaitu apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila tidak dikerjakan tidak berdosa. Seperti contohnya puasa Senin Kamis atau sekarang puasa Syawal ya. Lantas ada lagi namanya puasa makruh. Puasa makruh itu adalah melaksanakan ibadah puasa dengan cara dan waktu yang tidak dianjurkan, namun tidak dapat mendatangkan dosa. Jadi hukum pelaksanaannya adalah makruh, boleh dikerjakan namun lebih baik ditinggalkan. Contohnya apa puasa yang makruh? Yaitu puasa pada hari Jumat atau hari Sabtu saja, atau berpuasa yang dapat menjadikan diri menderita. Yang terakhir, puasa haram. Nah, puasa haram ini melaksanakan puasa pada waktu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukumnya haram. Apabila kita kerjakan, berdosa. Waktu dilarang melaksanakan puasa, misalnya ketika hari raya Idul Fitri, 1 Syawal, kita tidak boleh berpuasa. Hukumnya haram. Atau kita berpuasa pada hari tasyrik, yaitu 11, 12, 13 di bulan Dzulhijjah. Nah, anak-anak ibu, melaksanakan puasa sunnah itu merupakan bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan puasa ini merupakan salah satu ibadah yang paling utama dan dapat mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah dijelaskan di dalam sebuah hadis sahih, yaitu hadis Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, yang mana artinya barang siapa berpuasa 1 hari di jalan Allah, niscaya Allah akan menjauhkan dirinya dari neraka sejauh jarak 70 tahun. Maka puasa sunnah ini sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Sebagai umat Islam, sebaiknya kita melaksanakan ibadah-ibadah yang disunahkan. Ya, jadi jenis-jenis puasa sunnah ini terbagi menjadi beberapa bagian. Ada 8. Yang pertama yaitu puasa Syawal. Nah, berhubung bulan sekarang ini, hari ini adalah bulan Syawal, maka sebaiknya dianjurkan kita melaksanakan ibadah puasa sunnah puasa Syawal, yaitu berpuasa 6 hari pada bulan Syawal setelah hari raya Idul Fitri. Boleh dari hari ini atau boleh 6 hari terakhir ya.
keutamaan puasa Syawal sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Abu Ayyub, yaitu barang siapa berpuasa Ramadan lalu melanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka itu setara dengan puasa sepanjang tahun. Nah, anak-anak, gampang sekali kita untuk mengumpulkan pahala, untuk mengumpulkan amal kebajikan, yaitu dengan melaksanakan sunnahnya, melaksanakan ibadah sunnah, ya. Yang kedua, puasa Senin Kamis, yaitu berpuasa pada setiap hari Senin dan Kamis. Puasa ini disunahkan sebagaimana dalam hadis Sahih Muslim, yang artinya itu adalah hari kelahiranku dan diturunkannya wahyu kepadaku. Ya, jadi hari kelahiran Nabi adalah hari Senin dan wahyu diturunkan ketika hari Kamis. Maka kerjakanlah apa-apa yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad, yaitu puasa Senin Kamis. Yang ketiga yaitu puasa Arafah. Puasa Arafah ini yaitu berpuasa pada tanggal 9 Zulhijjah atau 1 hari sebelum Hari Raya Idul Adha, ketika jamaah haji sedang wukuf di Arafah. Mereka itu sedang melaksanakan puasa. Jadi sebagai bentuk penghormatan kita kepada mereka yang sedang wukuf di Arafah, kita pun disunahkan untuk melaksanakan puasa Arafah, yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah. Yang keempat, puasa Asyura. Puasa Asyura adalah puasa sunnah yang dilaksanakan pada tanggal 10 Muharram. Jadi bulan Muharram itu merupakan urutan bulan pertama ya dalam kalender Hijriah dan merupakan bulan yang suci juga. Jadi salah satu puasa sunnah yaitu puasa Asyura yang dilaksanakan pada tanggal 10 Muharram. Yang kelima yaitu puasa Sya'ban. Puasa Sya'ban ini adalah bulan sebelum bulan Ramadan. Puasa Sya'ban itu dilaksanakan pada pertengahan bulan Ramadan. Biasanya orang melaksanakan pada tanggal 15 Sya'ban atau sering kita dengar dengan nisfu Sya'ban. Jadi puasa ini juga puasa yang dianjurkan untuk kita kerjakan. Yang keenam, puasa di pertengahan bulan Qamariyah. Bulan Qamariyah itu ada 12 ya nak ya, yaitu puasa sunnah yang dikerjakan pada hari-hari putih, yaitu hari yang terang bulan. Biasanya itu pada tanggal 13, 14, 15. Jadi kenapa disebut hari putih? Karena pada malam hari terang bulan, pada siang hari terang cahaya matahari. Nah, di pertengahan bulan ini kita juga dianjurkan namanya puasa pertengahan bulan. Selanjutnya puasa Daud atau puasa yang dilaksanakan oleh Nabi Daud. Bagaimana puasa Daud ini? Yaitu sehari berpuasa dan sehari tidak berpuasa. Puasa ini disunahkan karena merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi Daud alaihissalam. Jadi, contohnya nih, Senin kita puasa, Selasa kita tidak berpuasa, Rabu kita puasa, Kamis tidak berpuasa, Jumat kita puasa, Sabtu kita tidak puasa. Nah, itu adalah puasa Daud. Dalam hadis riwayat Muslim, Bukhari Muslim, yaitu puasa yang paling utama adalah puasa Nabi Daud. Beliau terbiasa berpuasa sehari tidak, sehari berpuasa. Gitu ya. Selanjutnya puasa Tasu'ah, yaitu berpuasa pada tanggal 9 Muharram dengan tujuan untuk mengiringi pelaksanaan puasa Asyurah pada tanggal 10 Muharram. Puasa sunnah ini dilakukan sebagai pembeda pelaksanaan puasa orang Yahudi yang juga dilakukan pada tanggal 10 Muharram. Melaksanakan puasa pada tanggal 9 Muharram menjadi sunnah dan dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada 8 jenis-jenis puasa sunnah. Ya anak-anak ibu, semoga anak-anak ibu memahami puasa apa saja dan kapan. Selanjutnya yaitu ketentuan puasa sunnah. Seperti halnya ibadah yang lain, maka puasa sunnah pun terdapat ketentuan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama yaitu syarat sah puasa sunnah. Yang pertama syarat sahnya adalah harus Islam, harus mumayyiz atau telah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, suci, tidak dalam keadaan haid dan nifas, berpuasa pada waktu yang dibolehkan, bukan pada waktu yang dilarang, dan jika dia seorang istri harus mendapat izin dari suami untuk melaksanakan puasa sunnah. Itu adalah syarat sah puasa sunnah. Selanjutnya rukun puasa. Sama dengan puasa Ramadan, rukunnya ada 2, yaitu niat dan menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Yang ketiga, hal-hal yang membatalkan puasa. Sama dengan puasa Ramadan juga, yang itu makan dan minum sengaja, muntah sengaja, murtad atau keluar dari agama Islam, keluar dari ketentuan syarat sah puasa. Itu merupakan ketentuan puasa. Nah, anak-anak ibu, perlu kamu ketahui tata cara pelaksanaan puasa sunnah ini sama halnya seperti kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Hanya saja perbedaannya terletak pada niatnya saja.
Niat puasa sunnah disesuaikan dengan jenis puasa yang akan dilaksanakan dan dilakukan pada malam hari sebelum melaksanakan puasa pada esok harinya. Niat itu merupakan pekerjaan dari hati dan tidak harus dilafazkan menggunakan bahasa Arab ya anak-anak ibu, namun juga boleh menggunakan bahasa yang kita pahami. Karena Allah Maha mengetahui segala bahasa yang ada di bumi ini. Contohnya kita berniat untuk puasa Senin Kamis. Ya, contoh niatnya adalah saya berniat berpuasa pada hari Senin sunnah karena Allah Ta'ala. Itu sudah cukup untuk niat berpuasa sunnah. Ya. Jadi kesimpulannya, anak-anak ibu, puasa sunnah memiliki banyak hikmah dan keutamaan. Di antaranya yaitu menyempurnakan kekurangan ibadah wajib, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga kesehatan kita dan kebugaran, menumbuhkan kepedulian sosial serta menegakkan sunnah Rasulullah. Jadi nak, ketika kita berpuasa itu tidak serta-merta itu dapat menyebabkan kita menjadi sakit atau meningkatkan asam lambung atau menyebabkan penyakit mah. Justru ketika kita puasa, makan kita lebih terkendali dan juga kita lebih teratur pola makannya. Kita bangun sahur, makan pagi, makan sahur, lalu berbuka ketika azan maghrib ya. Dan juga ketika kita berpuasa, menumbuhkan kepedulian sosial. Anak-anak ibu, banyak sekali di lingkungan sekitar kita, anak-anak atau orang-orang yang susah hidupnya. Bisa jadi mereka makan sekali dalam sehari, atau 2 kali dalam sehari, atau mungkin tidak makan dalam sehari. Ya, jadi ketika kita berpuasa, itu bisa lebih menyadarkan kita bahwa kita harus mensyukuri nikmat Allah. Jangan selalu memandang ke atas, jangan selalu melihat orang yang lebih kaya. Sesekali lihatlah saudara-saudara kita yang susah hidupnya. Itu akan meningkatkan rasa syukur kita dan akan meningkatkan rasa empati kita kepada orang lain. Serta ketika kita melaksanakan puasa sunnah, kita telah menegakkan sunnah Rasulullah dan semoga kita nanti di akhirat mendapatkan syafaat dari Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Nah, materi pada hari ini sudah selesai tentang ibadah puasa sunnah. Semoga anak-anak ibu dapat memahaminya dan dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari ya nak ya. Jangan lelah, jangan bosan untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan yang baik, apalagi itu perbuatan yang mengandung nilai ibadah kita. Ya, karena tidak ada ruginya, bahkan kita akan mendapatkan nikmat yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu tugas mandiri anak-anak ibu. Tugas mandirinya adalah ayo mengajak dan menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Boleh kepada teman, boleh kepada guru, saudara, orang tua, dan lain-lain. Jadi begini, anak-anak ibu kan sudah memahami tentang puasa sunnah nih ya kan. Silahkan anak-anak ibu ngobrol dengan teman atau dengan saudara atau dengan orang tua tentang pelaksanaan ibadah puasa sunnah ya. Nanti obrolannya itu divideokan dan videonya dikirimkan ke ibu. Paling lama sampai hari Minggu. Ibu tunggu videonya ya. Anak-anak ibu, demikianlah pembelajaran pada hari ini. Semoga materi hari ini bermanfaat bagi kamu semua dan dapat kamu amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di lain waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.